5 tersangka. Beberapa anggota keluarga ditangkap karena diduga memperlakukan seorang wanita seperti binatang selama berbulan-bulan, menahan, membuatnya kelaparan, dan menembaknya dengan senapan angin. Polisi menemukan wanita itu diborgol ke rak olahraga logam di luar rumah. Petugas pemadam kebakaran harus memotong borgolnya. Wanita itu diduga tanpa busana dari pinggang ke bawah. Bukan hanya tuduhan ini yang mengejutkan, tapi juga mengejutkan apa yang dikatakan para tersangka kepada penyidik tentang alasan mereka diduga melakukan hal ini kepada seseorang yang mereka anggap sebagai teman lama. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Wow, ada banyak hal yang harus kita bahas dalam kasus ini. Dari Austin, Texas, dari mana kita harus mulai? Nah, polisi mengatakan semuanya dimulai pada hari Kamis dengan sebuah kejadian di luar sebuah rumah yang sangat sulit dipercaya. Mereka menyebut ada wanita dilaporkan dirantai ke tiang samsak seperti alat olahraga dan telanjang dari pinggang ke bawah. Sekarang, ini adalah gambar rumah di mana wanita tersebut diduga berada di luar, menurut alamat yang diberikan kepada kami oleh polisi Austin. Sepertinya itu adalah sebuah trailer. Ada pagar yang mengelilinginya. Polisi mengatakan bahwa mereka datang untuk membantu wanita ini. Dia menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Dia memiliki luka yang terlihat. Dan mereka mengatakan tampaknya dia telah dibelenggu untuk waktu yang lama. Sekarang, tunggu saja sampai kamu mendengar apa yang ditemukan dalam surat pernyataan penangkapan. Sebelum membahas itu, mari kita bahas cara polisi berhubungan dengan para tersangka dan siapa saja mereka. Berikut foto-fotonya. Ada 5 orang. Polisi mengatakan petugasnya membantu wanita yang diduga dirantai ke alat olahraga. Orang-orang di rumah mulai keluar. Michelle Garcia diduga nenek keluarga itu berusia 51 tahun. Dia memiliki 2 putri yang berada di dalam rumah. Crystal Garcia yang berusia 21 tahun dan Mash Carney yang berusia 32 tahun. Sekarang, suami Carney bernama Juan Pablo Castro. Dan kemudian ada seorang teman keluarga yang diidentifikasi sebagai Maynard Lefevers. Semua dari mereka menghadapi tuduhan. Rincian dalam surat pernyataan penangkapan ini benar-benar aneh. Austin American Statesman, surat kabar besar di Austin, pertama menerbitkan rincian surat pernyataan ini. Mari kita bahas lebih lanjut. Surat pernyataan ini menyebutkan bahwa Michelle Garcia, sang nenek, diduga mengatakan kepada polisi bahwa dia mulai memborgol korban di luar rumah sejak beberapa bulan lalu. Dia mengatakan melakukan itu karena wanita tersebut buang air di luar rumah hingga terlihat tetangga. Dan korban sebenarnya mengatakan bahwa alasan dia diborgol adalah karena dia tidak bisa pergi. Jadi, Putri Garcia, Carney, diduga mengatakan bahwa wanita itu diborgol agar tidak mencuri setelah tetangga mengeluh. Ibunya bilang korban ke kamar mandi, sedangkan satu putrinya bilang korban mencuri, sehingga tetangga tidak suka. Lalu korban sendiri mengatakan bahwa dia diborgol agar tidak bisa keluar dari rumah. Banyak cerita berbeda bermunculan saat para penyelidik mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, wanita tersebut, Carney, putri dari Michelle Garcia, mengatakan bahwa wanita itu memiliki masalah kesehatan mental, tetapi dia juga mencoba berdebat. Tampaknya korban setuju untuk diikat seperti ini. Sekarang, inilah orang yang menjadi suami Carney. Namanya Juan Pablo Castro. Dia juga dituduh. Ini dia di Facebook. Kamu bisa melihat tato di sekitar lehernya cocok dengan tato pria di foto tahanan itu. Sekarang, apa yang dikatakan Castro kepada polisi mungkin adalah hal yang paling mengerikan dari semua detail yang muncul dalam cerita ini sampai saat ini. Dia bilang membeli senapan bola besi listrik diduga untuk menembak korban perempuan karena tak ingin menyentuhnya. Dia mengaku akan mengejar korban di halaman dan menembaknya dengan peluru bola besi menurut dokumen polisi. Korban diduga masih memiliki peluru bola besi di matanya saat diperiksa dokter. Castro mengatakan, "Saya sangat benci dia," tentang korban. Semuanya dilaporkan ke polisi setelah wanita ini ditemukan terikat di tiang samsak tinju di luar rumah, telanjang dari pinggang ke bawah. Kemudian para penyelidik menulis bahwa keluarga ini, 5 orang ini diduga menciptakan rutinitas untuk wanita ini. Sekarang, menurut surat pernyataan penangkapan, wanita itu dibiarkan kelaparan. Dia diduga hanya diberi 1 piring makanan sehari, dan itu pun saat makan malam. Dia tidur di luar,
diborgol ke tiang dengan kedua tangan terikat di belakang punggung. Michelle Garcia, sang nenek, diduga mengatakan kepada penyelidik bahwa wanita itu hanya diberi makan sekali karena dianggap gemuk. Polisi menyatakan korban tampak kurang gizi menurut surat penangkapan. Wanita itu memberitahu polisi bahwa malam sebelum ditemukan di luar, dia mengalami masalah dan diborgol ke tiang. Suhu malam di Austin sekitar 40 derajat. Polisi menyebut ada 3 anak di rumah itu kini diasuh negara. Salah satu anak itu baru berusia 4 tahun. Kami melihat di media sosial Castro bahwa dia ada di foto bersama yang tampaknya adalah 2 anak. Menurut catatan pengadilan online, kelima tersangka kini didakwa penculikan berat tingkat pertama, penyerangan berat dengan senapan angin, senjata mematikan menurut catatan tersebut, melukai lansia atau penyandang disabilitas, serta penahanan ilegal. Semua tersangka dijamin $300.000. Sekali lagi, begitu banyak pertanyaan dalam cerita ini. Maksud saya, ini aneh, tapi juga sangat tragis. Kita tidak tahu apa lagi yang terjadi di dalam rumah itu. Masih banyak detail yang belum terungkap tentang bagaimana hal ini bisa terjadi. Kita tidak tahu usia atau informasi lain tentang korban, hanya dugaan mereka mengalami kekerasan. Polisi masih merahasiakan identitas mereka. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut kasus ini adalah pensiunan detektif New York Police Department Tom Smith yang juga merupakan pembawa acara podcast Gold Shields. Senang selalu memiliki Anda di Law and Crime. Anda tahu, saya biasanya tidak mengumpat di acara ini, tapi saat membaca cerita ini saya berpikir, apa ini? Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Menurut Anda, apa yang paling menonjol? Seperti saat membaca ini? Karena jujur saja, saya membaca artikel berita ini berkali-kali karena memang terasa sangat aneh. Dan rasanya seperti tidak nyata. Tidak mungkin ini benar, tapi menurut polisi ini memang benar. Ya, itu yang pertama saya rasa. Benar, Chris. Ya, saya membacanya 2-3 kali ya untuk memastikan ini bukan naskah film. Itu memang sangat aneh. Tapi untuk menjawab pertanyaanmu tentang apa yang pertama kali menarik perhatian saya adalah betapa mudahnya para pelaku menjelaskannya. Itu sempat biasa saja, baik detail disembunyikan dan tidak ditutupi. Begitu tertangkap, mereka langsung menyerah apa, bagaimana, dan mengapa mereka melakukannya. Dan ini adalah salah satu kasus paling aneh dan paling mengerikan yang pernah kami tangani, kamu tahu, bersama di acara kamu. Sudah lama aku membaca kasus seperti ini. Karena kamu tahu, ada bagian dari itu juga. Dan jelas, kamu ingin para tersangka dalam kasus-kasus seperti ini mengakui apa yang mereka lakukan supaya kamu tahu keadilan bisa didapatkan untuk korban. Tapi ini seperti menjelaskan tentang senapan angin. Rasanya seperti semuanya diungkapkan begitu saja. Tapi ada juga beberapa perbedaan dalam hal alasan kenapa orang ini diduga ditahan secara paksa. Saya tahu neneknya bilang katanya itu karena dia sepertinya buang air di depan tetangga. Lalu orang lain bilang, oh, itu karena dia mencuri dan para tetangga tidak suka dengan itu. Bagaimana 5 orang bisa menemukan kejadian seperti ini? Bagaimana kalian mengumpulkan informasi dari tersangka saat membangun kasus? Jika ada beberapa terdakwa dalam satu kasus, kalian akan menangani mereka secara terpisah. Dan kalian akan menspatasi beberapa versi tentang apa yang ini terjadi. Itu sama seperti datang ke sebagian tempat ini dan diminta saksi-saksi yang berbeda untuk menjelaskan satu kejadian. Kami akan mendapat banyak versi berbeda tentang siapa yang melakukan apa dan apa yang terjadi di sana. Tapi itu saja yang kamu lakukan. Kamu silakan ada. Ambil pernyataan mereka apa adanya. Dan yang akan kamu lakukan saat menyun 5 pernyataan itu adalah mencari ketaman dalam apa yang mereka lakukan. Kamu tahu, mereka semua akan didakwa pada waktunya. Tapi bagian terpenting adalah menemukan kesamaan dari semua pernyataan itu agar kamu yakin bahwa kamu sudah benar. Dalam kasus ini, saya tidak heran kalau kamu punya beberapa kesaksian dari orang-orang tertentu yang akan berbeda. Itu memang sifat manusia, bagaimana seseorang memandang sesuatu. Jadi itu memang cukup umum. Ada satu bagian dari ini yang akan saya baca. Kamu tahu, dia diborgol berbulan-bulan di rumah dan luar, serta berulang kali ditembak senapan angin. Selanjutnya dikatakan bahwa dia berteman, korban itu, dengan salah satu perempuan di rumah itu. Lalu dia mengatakan sesuatu seperti, pada suatu saat, mereka sudah tidak suka lagi padanya, jadi mereka mulai merantainya. Ketika ada begitu banyak lapisan, maksud saya
Seberapa rumit hal ini bagi penegak hukum? Di mana Anda mencari tahu semuanya? Saya tahu Anda mengumpulkan informasi, tiap kasus berbeda. Bahkan saat membaca surat penangkapan, tetap sulit diikuti. Mungkin karena memang mengejutkan. Tapi, bagaimana Anda benar-benar tahu narasi secara spesifik? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan dengan 5 atau 6 orang, termasuk korban, semua menceritakan kisah yang sangat berbeda. Jadi tentu saja. Dan Anda tahu apa yang harus dilakukan. Hal baik dari kasus ini, meskipun tidak banyak hal baik di dalamnya. Ya, Anda tahu, dia baik-baik saja dan dia berhasil diselamatkan, tapi Anda punya para pelaku. Jadi tidak ada alasan untuk terburu-buru melakukan apapun. Anda sudah menangkap mereka. Jadi sekarang Anda tinggal secara metodis membuat semacam garis waktu yang akan Anda susun. Itu salah satu hal pertama yang Anda lakukan. Kapan mulai, mana tengahnya, bagaimana akhirnya. Anda akan mengisi kekosongan itu saat mencapai garis waktu kapan hal-hal terjadi. Dan itu akan didorong oleh pernyataan dari orang-orang tersebut. Tapi saya boleh dryer nu paling penting kita slide korban BJ steri koordinasi tahu guys menjelaskan ini rentang waktu dan apa yang dilakukan masing-masing orang. Ingat, mereka bertanya menyalahkan dan membahas siapa yang memulai atau berbuat paling buruk. Dan itu adalah kesamaan di antara beberapa pelaku ketika Anda memilikinya. Ya, tapi pernyataan korban kita akan sangat menentukan dalam hal ini tentang siapa yang secara spesifik melakukan apa dalam kejahatan mengerikan ini. Dan ternyata, menurut polisi, dia kekurangan gizi. Dia dalam keadaan tertekan. Mereka mengatakan dia memiliki luka akibat peluru bola besi di tubuhnya. Mereka harus memotong borgolnya. Karena ada bukti fisik yang akan sangat penting, menurut Anda, apa yang paling menonjol dari bagian bukti fisik itu? Karena saat Anda membangun sebuah kasus, biasanya korban akan mengatakan satu hal, dan tersangka akan mengatakan hal lain. Apa peran bukti fisik dalam menuntut para tersangka ini? Oi, kamu ngiler. Kau punya DNA seperti di setiap kasus gini itu selalu penting. Lalu ada seseorang yang ke toko membeli senapan angin, kamu tahu? Jadi itu akan menjadi bagian base dari motifnya dan apa yang mungkin dia lakukan ketika sampai pada hal ini, ketika sampai pada korban ini. Jadi semua itu akan berperan di dalamnya. Ada pembelian, siapa yang beli dan apa, kamu tahu. Jadi itu akan menjadi pengumpulan bukti yang akan dilakukan detektif secara metodis. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Sekarang semuanya ada di depan mereka. Jadi mereka akan memeriksa rekening bank mereka, rekaman pengawasan di toko-toko, media sosial, semua itu. Komunikasi antara kelima orang tersebut akan sangat penting dalam hal ini. Beberapa kasus penyekapan ini, dan ada beberapa yang pernah kami tangani, di mana seseorang diduga ditahan secara paksa selama dalam beberapa kasus bertahun-tahun. Baru-baru ini muncul beberapa kasus di Carolina Selatan yang melibatkan para pria. Situasinya memang rumit dan bisa saja terjadi. Setidaknya ada satu tersangka yang menyebutkan bahwa orang ini percaya atau tidak. Mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan ini, bahwa ini adalah mereka setuju untuk maju melalui ini. Dan kita tidak tahu usia korban, tapi dengan asumsi bahwa korban ini berusia di atas 21 tahun saya kira. Bagaimana Anda tahu jika ada bukti apapun bahwa pada satu titik mereka adalah peserta yang bersedia dalam hal ini, dan saya tidak bisa membayangkan mereka akan seperti itu. Tapi jika mereka sudah dewasa, bagaimana itu memperumit jalannya beberapa penuntutan ini? Meski begitu, jika Anda membacanya dari luar, tampaknya sudah jelas apa yang terjadi. Ya, dalam kasus ini, apapun yang tentang korban, pelaku cenderung menyalahkan dari korban. Itu akan terjadi pada semua kasus yang pernah kita bahas maupun diskusikan. Kita bisa itu akan terus berjalan dan jadi tim pembela akan melakukan tugas mereka. Dan mereka akan membela klien dan akan mencoba menyalahkan korban seakan-akan korban terlibat. Dan sekali lagi komunikasi di media sosial. Kelima orang ini saling berkomunikasi entah bagaimana tentang apa yang sedang terjadi. Seseorang mengirim pesan teks, email, foto atau apapun itu. Jadi semua itu akan diempowerin untuk benar-benar berikan kepada pelaku dalam kasus ini, bukan pada korban. Satu hal yang benar-benar menonjol bagi saya adalah di mana keluarga korban ini. Ya, Di mana mereka? Kamu tahu seseorang sekarang hilang, kan? Dan kalau kamu lihat dari pernyataan korban bahwa dia sering ke sana, saya pikir salah satu anggota keluarganya juga tahu itu. Komite, itu juga bagian dari person part tahu wage money seseorang bisa hilang.
Selain bid today is rated dia, tak ada yang pintu untuk baca di sebuah khabar. Bagian lain juga tampaknya sama. Menurut surat pernyataan dan laporan media, tetangga sering dibicarakan. Mereka bilang, oh kami tidak, kamu tahu? Kami memborgol dia. Karena dia buang air di luar dan para tetangga tidak suka itu. Oh, dia mencuri dan tetangga tidak suka. Seberapa agresif kamu akan bertindak? Tentu saja kamu butuh tetangga sebagai saksi. Saya rasa jika seseorang tampak memiliki disabilitas mental, seperti yang dikatakan salah satu orang, mereka buang air di halaman. Tampaknya memang begitu. Lalu di mana tetangga saat melaporkan hal ini? Karena ini tidak masuk akal. Maksud saya, di setiap keluarga, kamu tahu, semua orang punya dinamika keluarga yang berbeda-beda. Dari penjelasan, semua ini terjadi terbuka dan tak ada yang membicarakannya berbulan-bulan. Ya, kamu tahu, pada soalnya kamu menerimanya juga apa adanya. Kamu tahu kira-kira tindakan korban mengganggu tetangga. Itu mungkin saja kamu tahu sesuatu yang dibuat-buat oleh pelaku sebagai alasan kenapa mereka melakukan sesuatu. Jadi kamu tahu, kamu akan pergi dan jelas mewawancarai saya, seluruh lingkungan itu. Dan semua orang dalam Big Form WNC kemudian dipitakan menyangkut hal ini. Dalam lagi shop saya yang mereka dengar apa yang mereka lihat. Kamu tahu apakah mereka mengenal orang-orang ini? Kamu tahu interaksi yang pernah mereka lakukan? Bukan hanya tetangga di kedua sisi rumah ini saja. Dan saya akan bicara dengan semua orang di lingkungan itu. Pernahkah kamu meliput kasus penculikan seperti ini? Maksud saya, kasus-kasus seperti ini memang terjadi. Maksud saya, ada kasus di mana orang-orang dituduh menahan orang lain secara paksa. Kami baru saja membahas Kimberly Sullivan di Connecticut yang membantah tuduhan menahan anak tirinya selama 20 tahun. Dan kasus itu masih berlangsung. Tapi maksud saya, seberapa sering sebenarnya kasus-kasus seperti ini terjadi di mana tuduhan seperti ini muncul? Ya, jadi kasus-kasus yang pernah saya nyatakan hampir semuanya tadi terkait dengan narkoba. Ada tahu menahan anggota keluarga sebagai korban karena seseorang berutang uang kepada orang lain. Instructed dari jauh besar saya tahu bisa di kota dia saat saya bekerja di satuan atau bahkan di narkotika yang sering kami temui. Itu berbeda Grace. Anda menanganinya dengan cara lain. Sudah tahu jauh siapa orang jahatnya, tinggal menemukannya saja. Tapi yang ini Anda tahu benar-benar tindakan jahat dari 5 orang yang secara ajaib punya pola pikir yang sama untuk melukai seseorang. Dan ada yang maju dan bilang mungkin ini bukan ide bagus. Semua orang punya pola pikir yang sama soal ini. Dan show that's making semuanya di depan anak-anak yang juga ada di dalam rumah itu. Anak-anak itu bersaksi tentang apa yang mereka lihat. Kamu tahu, khususnya dengan senapan angin, dan ketika korban ditembak dengan senapan angin, ini benar-benar kasus yang menjijikkan. Dan kamu tahu, Bu, saya senang mereka berhasil menangkapnya. Dan salut untuk para petugas yang merespons dengan cepat sehingga mereka bisa memastikan korban tertangani dan semua orang masih ada di sana. Menurut salah satu tersangka, korban kasus ini punya masalah kesehatan mental. Dan dari apa yang kami baca di surat penangkapan, anak berusia 4 tahun yang ada di rumah menurut surat itu juga memberikan pernyataan. Maksud saya, jelas para tersangka juga sudah memberikan pernyataan. Tapi sejauh ini saat Anda mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, seiring kasus ini masuk ke penuntutan, kita tidak tahu pasti disabilitas mental apa yang mungkin dimiliki korban. Apakah itu jadi tantangan saat membangun kasus? Saya bisa membayangkan pengacara pembela, dan mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan mereka dan membela klien mereka sebaik mungkin. Bisa saja menggunakan hal itu untuk mengatakan seperti, sebenarnya dia setuju dengan ini, padahal tidak. Saya bisa membayangkan argumen itu di pengadilan. Bagaimana kamu menanggapinya sebagai penegak hukum atau jaksa? Ya, dan jadi sebagai jaksa benar-benar harus melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan melibatkan orang-orang yang tepat di bidang kesehatan mental untuk mewawancarainya dan melalui proses langkah demi langkah serta benar-benar melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan mental yang sedang dia alami. Itu sangat berperan. Seperti yang sudah saya bilang dan kamu sebutkan, Chris. Tim pembela akan menjalankan tugas mereka dengan segala cara. Dan dia pengacara trouble at the end, kamu tahu, terikat pada batasan moral yang sama seperti yang kita miliki. Mereka benar akan menyerang korban sebisa mungkin, tapi itu akan menjadi tanggung jawab jaksa penuntut untuk menjadi saksi yang kuat. Meskipun mungkin ada beberapa tantangan yang dia hadapi, tapi memastikan dia tahu semua yang terjadi pada saat itu.
Karena saya juga berpikir begitu. Maksud saya, kita punya pernyataan-pernyataan ini tampaknya yang dibuat oleh masing-masing tersangka atau sebagian besar dari mereka yang menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah ini. Begitu mereka didampingi pengacara, akses seperti apa yang bisa didapatkan seorang detektif kepada para tersangka itu, apakah masih bisa lagi? Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan saat Anda mencoba mencari tahu sesuatu, Ya, Anda tidak bisa lagi itu mereka didampingi pengacara. Anda harus melalui pengacara mereka. Pada detektif, karena sedikit di naris sekarang bersmi sin. Bersmi teror jaksa wilayah mereka akan duduk bersama dengan para pengacara pelaku dan menyaring setiap pertanyaan yang Anda miliki. Setiap kesepakatan yang ingin dilakukan, siapa yang akan berkhianat pada siapa, dan ini akan terjadi, Anda tahu, kesepakatan ini akan dibuat. Anda tahu siapa yang jarang berinteraksi dengan orang ini? Itu apa dah memberi dia banyak konsesian kalau mereka ada yang berencanakan atau saya makin menyiksanya. Pembicaraan itu akan terus berlanjut dan menjadi bagian penuntutan ini tanpa diragukan. dan bekerja di penegakan hukum. Maksud saya, Anda melihat hal-hal yang Anda tahu sangat sulit untuk dilihat, setidaknya bisa dibilang begitu, hal-hal yang Anda tahu. Meski Anda sudah lama bekerja di bidang ini, saya hanya bisa membayangkan adegan ini, entah itu petugas pemadam kebakaran, tetangga, atau penegak hukum yang datang. Wanita ini diduga dirantai ke alat olahraga, telanjang dari pinggang ke bawah, dan mengalami perlakuan tersebut. Maksud saya, bagaimana Anda menghadapi melihat sesuatu yang begitu mengganggu, namun di saat yang sama, mampu memisahkan perasaan, mewawancarai 5 tersangka, dan mencari tahu kebenaran. Ya, itulah sebabnya penegakan hukum adalah tantangan mental, sama seperti tantangan fisik. Apapun yang terjadi, kamu tak bisa melupakan yang sudah kamu lihat. Itu akan selalu teringat di otakmu dan tak akan terlupakan. Tapi kamu perlu mundur, tarik napas, dan pahami tugas yang harus dilakukan. Dan itu perlu penuntutan yang spesial terhadap orang-orang ini, wawancara yang harus dilakukan, serta pengumpulan bukti yang harus dilakukan. Jadi kamu boleh terkejut sebentar sebelum dan bahkan sesudahnya, tapi di tengah-tengahnya kamu punya tugas yang harus dilakukan dan mereka akan menyelesaikannya. Ya, benar-benar kasus yang mengejutkan dari Texas. Saya masih punya banyak pertanyaan, jadi kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Mantan detektif New York Police Department, Tom Smith, rekan podcast Gold Shields. Senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah hadir. Kenapa di mana saya, Krista, selalu senang. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Jangan lupa berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.